Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta. Bertemu lagi hari ini dengan saya Ustadz Ilyas pada mata pelajaran prakarya. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz mengingatkan kita supaya tetap menjaga protokol kesehatan karena saat ini kondisi masih belum sepenuhnya mendukung untuk kita. Kita masih berada di masa pandemi, jadi masoli anak-anak yang berada di rumah maupun dimanapun berada supaya tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta selalu menjaga kesehatan. Oke, hari ini kita masih daring, jadi supaya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini. Pada minggu lalu, kita sudah mempelajari tentang kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Ustadz sudah menjelaskan mulai dari pengertian, kemudian contoh-contoh, kemudian manfaat, serta apa saja yang dilakukan saat kita membuat kerajinan dari bahan kaca, kerang, maupun plastik. Nah, sedangkan untuk pagi hari ini, Ustadz akan membahas tentang contoh-contohnya. Ya, Ustadz akan membahas tentang contoh-contohnya. Ya, yaitu berkarya kerajinan dari bahan kaca, kerang, dan plastik. Yang sekaligus itu sudah masuk pada bab 4. Jadi di bab ini nanti kita akan mempelajari berbagai macam contoh cara pembuatan kerajinan dari bahan kaca, kerang, maupun plastik. Nah, apa saja nanti contohnya? Nanti Ustadz akan menjelaskan pada bab ini. Yang pertama, contoh dari kerajinan dengan bahan yang telah disebutkan tadi adalah tempat wadah uang receh dari botol plastik. Jadi selama ini mungkin kita kalau sudah menggunakan botol ya dibuang begitu saja, atau mungkin ya masih dipakai 2-3 kali setelah itu dibuang. Nah, akan tetapi botol plastik sebenarnya memiliki kegunaan yang lain jika nanti botol tersebut diubah menjadi sebuah benda yang memiliki nilai guna. Biasanya kan banyak ya, botol plastik dibuat kerajinan apa gitu. Nah, ini contohnya juga sama. Botol plastik dibuat sebuah kerajinan yaitu tempat wadah uang receh. Jadi barangkali kalian nanti jajan atau beli apa gitu, nanti sisa uangnya bisa ditaruh di tempat wadah ini. Nah, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, tentu kita harus menyiapkan bahannya dulu, yaitu ada botol plastik minuman yang cukup besar, merek apapun itu. Ya, bisa. Ya, nggak usah sebut merek ya, pokoknya yang cukup besar. Biasanya kalau yang besar itu berukuran kurang lebih 1,5 liter, ya 1,5 liter atau 1,5 liter. Kemudian resleting, ya resleting yang mungkin bisa kalian beli di
toko yang menyediakan alat-alat jahit, atau mungkin di toko-toko ya kain gitu biasanya juga ada, tapi biasanya di toko-toko alat jahit nanti biasanya ada resleting. Kemudian ada benang jahit, kemudian ada lem, kemudian ada cat semprot. Nah, peralatan yang dapat digunakan nanti ya ada jarum jahit, kemudian gergaji atau cutter, itu untuk alatnya. Nah, ini di sini juga sudah ada contoh gambarnya ya. Kemudian untuk caranya bagaimana sih? Nah, yang pertama, persiapkan 2 botol plastik minuman dengan kualitas yang baik. Cuci hingga bersih botol tersebut dengan sabun dan keringkan. Mengapa 2 botol? Karena nanti yang kita gunakan adalah bagian bawah botol tersebut ya. Bagian bawah botol tersebut. Nah, sedangkan bagian bawah yang digunakan itu 2. Mengapa? Karena itu nanti modelnya adalah seperti menutup seperti ini ya. Jadi seperti sebuah wadah yang mungkin bisa dibolak-balik. Jadi dua-duanya itu memiliki bentuk yang sama. Sehingga kita membutuhkan 2 botol karena yang diambil itu bagian bawahnya dan itu nanti untuk menutup atas dan bawah. Jadi kita siapkan 2 botol plastik. Cuci dulu jangan lupa dengan sabun dan kemudian keringkan. Kemudian gergajilah kedua botol plastik dengan ukuran tinggi 15 cm dari alasnya sehingga didapatkan 2 potongan. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Ini nanti dibelah menjadi 2. Bisa menggunakan gergaji kecil atau gergaji besar juga bisa, atau kalau lebih simpelnya bisa menggunakan silet atau cutter ya. Kalian potong menjadi 2 bagian seperti yang ada di gambar ini. Kemudian dengan ukuran tinggi kurang lebih 15 cm dari alasnya, dari paling bagian bawah. Kemudian, satukan kedua potongan botol bagian alas tersebut, pertemukan setiap bagian atas yang terbuka menggunakan resleting yang dengan cara dilem terlebih dahulu pada kedua botol. Jadi, resletingnya tadi ditempelkan pada bagian tepi botol ya, atau bagian botol yang ada bekas potongan tadi. Jadi kita kan tadi membelah botol menjadi 2. Nah, bagian tepi botol tadi itu kita kasih resleting dengan cara dilem. Nah, yang dilem itu dua-duanya, kan tadi kita memotong 2 botol. Nah, yang dilem itu ya dua-duanya disatukan menggunakan resleting yang telah dilem. Contohnya seperti yang ada pada gambar ini. Nah, agar resleting menempel kuat, jahitlah secara manual menggunakan benang yang agak tebal dan jarum yang besar. Nah, jadi setelah dilem, biar lebih kuat itu dijahit juga dengan benang. Otomatis benangnya yang kuat, bukan benang jahit biasa. Kenapa? Karena ini adalah wadah, jadi bukan kain. Yang bahannya pun juga beda. Jadi kalau nanti pakai benang jahit, dikhawatirkan kekuatannya tidak terlalu besar sehingga mudah putus. Jadi tidak menempel dengan kuat. Jadi cari benang yang agak tebal. Ya. Bentuknya nanti kurang lebih seperti ini ya. Kemudian pada tahap finishing dapat pula dilakukan dengan cara melukis permukaan produk dengan kuas sesuai selera perajin. Nah, kalau tadi di alat dan bahan tadi disebutkan cat semprot. Nah, cat semprot itu juga bisa untuk diblok dulu pakai cat semprot. Kemudian nanti bisa kalian variasi dengan lukisan, atau mungkin nama, atau mungkin kalian kasih apa, ditempeli apa. Kalau yang cewek mungkin dikasih bunga gitu, kalau cowok ya apa gitu.
sesuai selera kalian. Banyak bisa divariasi. Intinya kita memperindah dari hasil kerajinan tersebut. Kemudian keringkan produk yang sudah dicat atau dilukis. Kemudian tempat uang receh bisa dimanfaatkan untuk menyimpan uang receh. Nah, sekarang bahan atau kerajinan tersebut sudah jadi sehingga siap untuk digunakan untuk keperluan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu sebagai tempat penyimpanan uang receh atau bahkan bisa untuk menyimpan yang lain, ya, seperti mungkin kalian punya penghapus atau mungkin kalian, ya, apapun itu yang mungkin bisa dimasukkan, ya, bisa kalian simpan di situ. Uang receh juga tentu bisa untuk menyimpan uang receh. Kemudian kita masuk ke kerajinan yang kedua. Contoh kerajinan yang kedua. Lampu hias dari botol plastik. Nah, kalau tadi botol plastik digunakan untuk menyimpan uang receh, sekarang kita menggunakannya untuk membuat kerajinan berupa lampu hias. Lampu hias dari botol plastik. Dari botol plastik. Pertama, siapkan bahan berupa papan kayu berbentuk lingkaran yang berdiameter 15 cm. Oh ya, sebelumnya, ya, kira-kira apa sih kegunaan dari lampu hias ini nanti? Nah, apalagi saat ini kan, ya walaupun mungkin sekarang sudah tanggal hari Jumat tanggal 27, ya, walaupun sudah tanggal 27, tapi ini masih pada bulan Agustus. Ya, jadi itu nanti lampu hiasnya bisa digunakan untuk berbagai macam pernak-pernik saat 17A, saat Agustusan. Ya, biasanya kalau Agustusan gini kan di rumah-rumah itu dipasangi lampu berwarna-warni. Nah, kalian bisa membuatnya secara mandiri. Jadi nggak usah beli. Dengan kerajinan kalian, kalian bisa menghiasi rumah dengan hasil buatan sendiri. Nah, kira-kira cara membuatnya bagaimana sih? Kemudian apa yang perlu disiapkan? Yang pertama, siapkan bahan berupa papan kayu berbentuk lingkaran yang berdiameter 15 cm dengan ketebalan 1 cm. Kemudian botol plastik ukuran 1 liter, cat semprot, kabel, steker, fitting, dan lampu. Siapkan pula peralatan yaitu cutter, spidol, dan pensil. Itu ya yang perlu disiapkan. Kemudian potonglah botol plastik menggunakan pisau atau cutter. Pada bawah maupun atasnya, sehingga bagian alas dan leher botol hilang dan tersisa tabung plastik. Ya. Jadi atas dan bawahnya itu dihilangkan, dipotong, baik menggunakan geraji, cutter, dan lain-lain, sehingga nanti tersisa seperti bentuk tabung gitu saja. Jadi atau bisa dibilang yang kita gunakan adalah botol yang bagian tengah. Jadi yang bagian bawah dan atasnya itu kita hilangkan. Kemudian permukaan potongan tersebut dilubangi dengan pola lingkaran ataupun segitiga, ya, seperti pada gambar yang di bawah itu, pojok kiri bawah itu. Salah satu sisinya, salah satu permukaannya itu dilubangi dengan bentuk lingkaran maupun segitiga, ya, pola lingkaran maupun segitiga. Kemudian
Siapkan alas lampu yang terbuat dari kayu dengan melubangi bagian tengahnya untuk menempatkan fitting lampu dan alur kabel steker, serta agar lampu dapat berdiri tegak dan kuat. Nah, itu pada gambar. Jadi fungsi dari kayu yang berbentuk lingkaran dengan ketebalan 1 cm tadi itu berguna untuk meletakkan lampu, ya. Berguna untuk meletakkan lampu. Karena kalau nanti ditempelkan di plastik langsung, dikhawatirkan pertama mungkin ya tidak kuat, yang kedua plastik itu adalah bahan yang mudah meleleh atau mungkin bahkan mudah terbakar, sehingga dikhawatirkan saat lampu itu menyala dan nanti panas, nanti plastiknya dikhawatirkan bisa meleleh ataupun terbakar. Jadi digunakan alas kayu seperti ini. Kemudian pasang 4 besi tipis dan kecil pada sekeliling alas secara simetris dengan cara dibaut atau dipaku yang berfungsi sebagai penjepit kap lampu. Nah, itu untuk menjepit kap lampu. Setelah alas sudah siap, kap lampu yang terbuat dari botol plastik dipasangkan pada alas dalam posisi tegak dengan cara dipaku atau dijepit. Nah, untuk finishingnya dapat dilakukan dengan mengecat atau menyemprotkan cat agar bisa menutup seluruh permukaan secara merata atau dibiarkan sesuai warna aslinya. Nah, sama dengan yang kerajinan untuk membuat wadah dari botol plastik atau wadah uang receh dari botol plastik tadi, kita di finishing bisa dengan cara berbagai variasi. Bisa kita blok terlebih dahulu, ataupun langsung kita tambahi pernak-pernik yang sudah Ustadz sebutkan tadi. Itu gunanya untuk memperindah kerajinan yang sudah disebutkan. Seperti ini ya contohnya yang ada pada gambar. Bisa dibayangkan. Kemudian setelah cat kering sempurna, lampu hias pun siap dipasang untuk mempercantik rumah. Ya, ini lampu hias yang mungkin ya mirip dengan lampion. Ya. Nanti fungsinya mirip dengan lampion. Jadi setelah saat lampunya nanti menyala, nanti warnanya akan menjadi bagus dan juga bentuknya pun sudah bervariasi. Ya. Bisa untuk lampu hias. Seperti itu. Setelah tadi kita mempelajari berbagai kerajinan dari bahan plastik atau botol plastik, ya. Kali ini kita lanjut ke kerajinan dari bahan kulit kerang. Ya. Yang pertama yang disiapkan adalah tentu kerangnya, kemudian ada tali senar yang kuat dan transparan, kemudian pemutih, ada kawat atau besi, cat pernis, amplas, dan peralatan yang digunakan ada gunting, tang, jarum, dan mesin bor. Nah, untuk cara-caranya, yang pertama, bersihkan kerang dengan air. Ya, bersihkan dulu kerang dengan air, kemudian jemurlah kerang di bawah terik sinar matahari. Setelah itu, untuk kerang tertentu perlu diberi cat agar memiliki susunan warna yang indah. Karena motifnya kerang itu kan random, ya, ada yang bagus, ada yang mungkin kurang bagus, jadi perlu langsung diberi hiasan atau dicat agar warnanya lebih menarik. Kemudian, lubangi kerang-kerang dengan bor kecil. Setelah itu, susunlah kerang-kerang tersebut pada tali kecil transparan secara rapi dan berjejer. Kemudian, pasanglah tali yang telah terpasang pada kerang. Pasanglah tali yang telah terpasang kerang pada kawat atau besi gantungan. Nah, kerajinan kerang tersebut telah jadi dan siap digunakan sebagai aksesori ruangan. Yaitu contoh dari kerajinan dari bahan kulit kerang. Oke, jadi intinya itu ya. Dari bahan-bahan yang sudah Ustadz jelaskan pada pertemuan sebelumnya, nanti itu kalian bisa kreasikan sendiri
Entah seperti yang sudah Ustadz sebutkan tadi, maupun dengan kreasi kalian sendiri. Ya, mau membuat apa nanti? Ya, botolnya mau dibikin apalah, mobil, pesawat, atau mungkin dibuat hiasan rumah, nah, apapun itu bisa kalian implementasikan. Nah, untuk memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekeliling kalian, khususnya ya yang sudah dicontohkan, yaitu seperti botol plastik maupun kulit kerang, kaca, dan lain-lain. Dan ini Ustadz sudah memberikan contohnya, jadi sekali lagi nanti kalian bisa mengkreasikannya sendiri. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Banyak salah dan kurangnya, Ustadz mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhiru qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.